Selamat, selamat siang, teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Kepala Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Dan yang kedua yang terhormat narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini serta teman-teman semua yang kami banggakan dalam acara webinar yang bertemakan meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu untuk mengoptimalkan waktu mencapai target. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillah kita telah berdoa untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Baik, teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jinia Sara, selaku moderator yang akan memandu acara pada hari ini sampai dengan selesai. Diharapkan kepada teman-teman semua agar dapat mengikuti acaranya sampai dengan selesai ya, teman-teman semua. Selanjutnya, mari kita dengarkan langsung penyampaian sambutan pertama dari Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Kepala Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Ria, tempat dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih Junia untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kembali lagi kita ketemu di sesi kedua ini untuk mengikuti webinar yang tadi juga sudah disampaikan dengan topik meningkatkan produktivitas dan manajemen waktu di dalam mengoptimalkan waktu untuk mencapai target. Nah, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu narasumber kita dan juga sahabat saya, ini Mas Brili Agung Zaki yang sudah hadir pada siang hari ini. Apa kabar, Mas Brili? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Waduh, sudah lama nih ya, tidak eh, apa bersama mengisi materi nih di Esa Unggul dan hari ini kembali lagi nih dapat mengisi. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Brili untuk waktunya. Sama-sama, sama-sama Iya, Bu dan Ria. terima kasih dan tentunya kepada semua peserta yang sudah hadir siang hari ini di sesi kedua, terima kasih yang tetap setia dan juga selalu tidak pernah bosan untuk belajar. Wah, ini luar biasa nih ya. Semua peserta, baik itu yang masih mahasiswa ataupun juga yang sudah alumni, bahkan yang sambil bekerja pun masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti materi yang selalu dihadirkan di setiap hari Jumat. Nah, untuk itu saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin langsung saja kita mulai, tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk semua peserta agar dapat juga menggunakan semua atau waktu yang ada ya di kesempatan ini untuk boleh bertanya atau mungkin ada yang mau sharing gitu ya. Karena saya juga sangat memperhatikan bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan atau apapun juga ya di dalam dunia usaha yang pastinya gitu ya memerlukan inisiatif gitu ya, kreativitas dan juga bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif gitu. Nah, inilah waktunya untuk belajar lagi. Jadi kita terus nih memperbaharui. Mudah-mudahan semakin cakap dan semakin kaya ya dengan wawasan yang juga nanti akan diberikan dengan materi-materi yang pastinya dari pengalaman luar biasa dari Mas Prilly. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti webinar kepada semua peserta dan saya kembalikan lagi kepada Junia. Silakan Baik, Junia. terima kasih kepada Ibu Ria atas sambutannya yang luar biasa sebagai pembuka webinar kita pada hari ini. Kami harap kehadiran Ibu dalam membuka acara ini dapat menambahkan antusias kepada teman-teman semua ya Bu ya dalam mengikuti acara ini hingga akhir. Baik, teman-teman semua, Terima biar makin kasih. semangat, kita langsung masuk aja ke acara inti kita. Pastinya banyak banget ya yang sudah menantikan penyampaian materi webinar dengan narasumber kita yang keren dan hebat ini. Sebelum masuk ke penyampaian materi, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, Mas Brili Agung Zaki Pradika, SST Par, MM sebagai Direktur Utama PT Aksara Investama Propertindo, Aksara Homestay. Baik, saya izin membacakan CV-nya terlebih dahulu. Mas Brili Agung ini lulusan S2 di Universitas Dharma Bumi Putra dan S1-nya itu
sempat mengambil S1 Hotel Administrasi di Bali ya, teman-teman semua. Dan ada pun banyak experience dari Mas Brili. Yang pertama, sebagai founder and CEO PT Semesta Agro Indonesia. Dan di tahun 2020 menjadi Direktur Utama PT Aksara Investama Hotelindo. Dan ada banyak banget pengalaman dari Mas Brili, yaitu pernah menjadi Sales Marketing Communication. Setelah itu juga pernah menjadi Human Capital and Leadership. Dan banyak banget eh, publication book dari Mas Brili ya. Wah, ada banyak banget nih. Mungkin kalau bisa ditampilin, harusnya ditampilin ya buat teman-teman semua. Tapi langsung masuk aja ke acara seminar kita. Saya persilahkan untuk Mas Brili Agung sebagai Direktur Utama PT Aksara. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Junia atas openingnya ya di sesi pada sore hari ini. Suatu kehormatan bisa kembali lagi mengisi di SA Unggul karena mungkin ini sudah yang kelima atau enam gitu untuk sesi yang kebetulan saya diberikan amanah untuk mengisi di sini. Dan sesi siang hari ini adalah tentang time management. Ini merupakan hal yang sebenarnya eh, gampang tapi juga susah juga ya. Gampang untuk diucapkan secara teori tapi juga bagi sebagian orang ini agak susah untuk mengaplikasikan. Apalagi sekarang banyak istilah-istilah yang pasti teman-teman sudah familiar seperti work life balance, terus juga ada juga istilah-istilah lainnya yang gimana sih cara kita mengatur keseimbangan hidup kita biar nggak overwhelm tapi tetap bisa produktif, tapi di sisi lain healing juga jalan terus karena sekarang istilah-istilah Gen Z ini makin banyak ya, kayak misalnya eh, teman-teman suka dikit-dikit healing gitu kan, ada juga eh, mental health gitu-gitu. Nah, istilah-istilah yang jarang di zaman saya seusia kalian itu muncul, sekarang udah mulai banyak. Apalagi kalau ditambah banyak kali penyakit aneh-aneh yang sudah suka muncul. Dulu zaman saya itu cuma ada mah gitu. Sekarang adanya GERD dan yang lain sebagainya. Itu juga karena salah satunya adalah pola hidup yang kurang seimbang. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing kepada teman-teman semuanya tentang materi yang diamanahkan untuk saya sampaikan. Saya izin share screen melalui tim akun saya satunya. Ya, sudah terlihat ya. Sudah, Mas. Sudah terlihat jelas. Oke. Jadi tadi beberapa profil saya juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Nama saya Brili Agusaki Pradika, panggilannya Brili. Saya salah satu yang saya tekuni sekarang adalah saya adalah petani alpukat dan lemon California, sekaligus ada beberapa perusahaan yang saya dirikan dan juga saya kelola. Dan dari sisi organisasi, saya juga aktif di Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan ada Serikat Usaha Muhammadiyah yang sekarang saya aktif di Nah, ini beberapa latar belakang pendidikan. Oke. Saya dulu saya asli Purwokerto, teman-teman. Jadi saya dari SMA 1 Purwokerto, lalu S1-nya tadi sudah disebutkan di Poltek Bali dan duanya di Mercubuana, ada juga di Bumi Putra. Saya mengambil konsentrasi manajemen. Nah, ini beberapa perusahaan yang saya dirikan sekarang dan saya kelola ada di beberapa bidang, ada di properti, hotel, ada healthcare juga, ada jasa, edukasi, manufacture, dan juga saya mengelola satu yayasan dan juga satu koperasi. Nah, teman-teman pasti udah mulai bayangkan, ada banyak entitas perusahaan, ada juga entitas yayasan sosial, ada juga
entitas koperasi, belum kita ngomongin organisasi dan yang lainnya. Bagaimana cara saya membagi waktu agar semuanya tetap bisa berjalan sesuai dengan planning, semuanya tetap bisa produktif. Dari sekian ratus karyawan yang saya manage, itu semuanya tetap bisa produktif. Bagaimana caranya kita untuk bisa membagi atau time manajemennya secara baik agar semuanya on planning dan sesuai dengan target awal. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Karena selain sebagai entrepreneur ya, saya juga di sisi lain ada juga sebagai employee, saya masih megang beberapa posisi seperti CEO, direktur keuangan dan yang lainnya di perusahaan yang saya pegang dan saya dirikan. Self employee saya juga masih aktif nulis dan selaku investor dan business owner itu sudah cukup jelas ya beberapa perusahaan yang memang saya dirikan dan juga saya invest. Nah, pertama kita ngomongin dari sudut pandang yang lebih jauh dulu bahwa kita harus sama-sama sepakat bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Tinggal perjalanan seperti apa yang mau kita tuju, perjalanan seperti apa yang mau kita uh, hidupi dalam sehari-hari kita. Ada orang yang mengatakan bahwa udah hidup itu mengalir aja seperti air, toh ujung-ujungnya semua air itu akan bermuara ke laut. Semua air akan bermuara ke laut. Tapi saya kurang sepakat sebenarnya dengan premis tersebut. Karena ada memang betul air yang mengalir ke tempat-tempat yang indah seperti ke danau, ke samudra, ke laut gitu. Tapi tanpa kita sadari ada juga air yang tidak mengalir ke tempat yang indah seperti itu. Coba teman-teman sekarang buktikan pergi ke toilet, pergi ke WC, coba disiram air dari gayung, dari keran yang ada di sana ke lubang WC. Itu larinya kemana? Apakah ada yang ke laut atau ke danau tempat yang indah? Mungkin ada. Tapi juga ada juga yang larinya ke tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang memang tidak menyenangkan, ke tempat-tempat yang di situ banyak sampah, di situ banyak kotoran dan yang lain. Jadi ternyata tidak semua kehidupan itu akan mengalir ke tempat-tempat yang indah. Kehidupan seperti apa yang bisa membawa kita ke tempat yang indah, ke tempat yang kita tuju, ke cita-cita yang kita tuju. Nah, kehidupan yang kita sadari, kita kontrol, dan kita kendalikan. Kalau kita setiap hari mau nyarbahan, ya udahlah, kita let it flow aja, hidup seperti air yang mengalir, tidak usah terlalu ambis, tidak usah terlalu mengejar, atau ujung-ujungnya semuanya akan sama muaranya. Itu adalah prinsip yang 100% di mata saya salah. Karena sejatinya dalam menjadi dua golongan. Satu adalah golongan penumpang, yang satu adalah golongan pengemudi. Apa bedanya? Ini yang akan kita coba bedah di sini. Seperti namanya ya, penumpang itu ya, mereka tinggal duduk, mengikuti kemana arah supir, mau dibawa ke lokasi yang kita inginkan, atau mau dibawa ke lokasi yang misalnya sama sekali tidak kita pikirkan di awal, tapi karena supirnya bawa ke situ, ya udah kita manut-manut aja seperti kerbau dicocok hidungnya. Karena orang yang memiliki mindset sebagai penumpang, artinya hidupnya itu dikendalikan oleh pihak eksternal. Seolah-olah dia tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri. Ya udahlah, orang lain mau ngomong apa saya ikut. Pemerintah memutuskan apa, ya udah manut. Tetangga-tetangga julitin apa, aduh udah gitu. Kita hanya bereaksi, reaktif terhadap apa yang terjadi di luar diri kita. Kita tidak punya kontrol atas nasib kita sendiri. Jadi kita cenderung ngikut-ngikut aja. Hidup kita itu yang mengendalikan itu justru orang di luar. Nah, sekarang mari kita cek ke dalam diri kita. Kalau kita sering ngeluh tentang pekerjaan kita, kalau kita sering punya masalah kesehatan dan punya masalah keuangan, dan selalu ada masalah dalam hubungan interpersonal, dan mindset kita adalah mindset korban, nah, kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, wah ini salahnya si A, wah ini
gara-gara orang tua saya, wah ini gara-gara salahnya pemerintah, wah ini gara-gara salahnya dosen, ini gara-gara kesalahan kampus. Nah, kalau kita masih suka berpikir seperti itu, dan kita mengakui isi pikiran kita seperti itu, maka iya, kita adalah seorang penumpang. Jadi kita adalah victim. Kita adalah korban. Dan selama kita menganggap diri kita adalah korban, maka itu yang sejatinya hidup kita sampai mati pun itu akan dikendalikan oleh lingkungan yang ada di luar diri kita. Saya yakin teman-teman juga tidak mau ya untuk hidup sebagai victim, untuk hidup sebagai penumpang seperti itu. Nah, sekarang ada satu pilihan lagi, yaitu sebagai driver atau sebagai pengemudi. Pengemudi itu kita memegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Apa yang ada terjadi di luar diri kita tidak mempengaruhi dalam diri kita. Ya biarkan kita proaktif, malah justru kita yang mempengaruhi lingkungan. Itu adalah pengemudi. Jadi misalnya, contoh, teman-teman mau berangkat kerja, sampai di tengah jalan tiba-tiba ada kecelakaan yang itu menyebabkan jalur yang Anda lalui itu macet. Seorang driver, seorang penumpang dulu ya, passenger, itu akan cenderung menyalahkan, aduh, kampret ini lagi buru-buru, tapi malah ada orang nggak disiplin sehingga tabrakan. Aduh, ini gimana sih polisinya ngatur lalu lintas aja nggak becus. Wah, ini tiba-tiba ada orang nyelonong, semuanya dimarahin. Semuanya menjadi korban dari kesalahan teman-teman. Teman-teman menyalahkan orang lain atas kondisi yang terjadi dalam diri teman-teman. Itu adalah mindset mental seorang penumpang. Tetapi ketika Anda menjadi seorang driver, Anda menjadi seorang pengemudi, ketika kemacetan itu terjadi karena ada kecelakaan di depan Anda langsung menganalisis apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini, yang masih ada dalam kendali kita. Oke, saya akan mencari jalur alternatif. Mana sih jalur alternatif terdekat yang bisa menghindari kecelakaan ini? Atau misalnya Anda sekarang lagi naik Grab car gitu, mobil yang mobilitasnya sangat terbatas. Anda bisa memutuskan untuk mengganti mode transportasi. Misalnya jadi Gojek agar bisa sampai ke lokasi lebih cepat karena motor cenderung lebih bisa menyelusup ke sana. Nah, itu adalah mentalitas seorang driver. Dirinya dikendalikan oleh diri sendiri, tidak menyalahkan pihak luar, tetapi justru mengkoreksi dan mengevaluasi apa yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan sesegera mungkin dan dia kerja. Nah, mudah-mudahan teman-teman cukup paham ya bagaimana perbedaan antara peran passenger dan driver ini. Nah, kita sekarang bisa tanyakan ke dalam diri kita, apakah Anda memiliki rencana yang jelas dalam hidup Anda? Selalu berupaya belajar dan bertumbuh, ngasih yang terbaik untuk lingkungan kita, dan dapat mensyukuri apapun yang kita miliki. Kalau 4 pertanyaan tersebut teman-teman jawab iya, maka selamat. Anda termasuk dalam orang yang memiliki mindset mental seorang driver atau pengendali. Artinya ya bodoh amat deh apapun yang terjadi di luar, kesialan apapun yang terjadi dalam diri gue, hal-hal yang nggak gue inginkan terjadi dalam hidup gue, yaitu salah gue gitu. Anda nggak ngeblaming orang lain, tapi Anda cenderung untuk self reflection. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Solusi apa yang bisa saya lakukan? Kesalahan apa yang nggak boleh saya ulangi lagi? Nah, itu adalah ciri mentalitas seorang driver. Dia anti blaming, tapi dia cenderung mengevaluasi dan memperbaiki apa yang ada dalam kendalinya agar segala sesuatu itu berjalan lebih baik lagi. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang harus kita mulai coba lakukan dalam hidup. Saya selalu mengambil contoh salah satu guru saya untuk kasus ini. Namanya Pak Hotman Z. Arifin. Teman-teman silakan cari di Google search, dan beliau sudah menuliskan banyak buku juga tentang perjalanannya, karena beliau itu salah satu sosok yang menurut saya sangat mengendalikan dirinya. Dia memiliki mindset seorang driver, seorang pengendali. Teman-teman bisa bayangin, dia lahir dari keluarga yang sangat
sederhana, dan awal mula dia merantau ke Jakarta, dia menjadi pedagang asongan. Dan setelah itu dia mulai mencoba melamar dengan pendidikannya yang waktu itu hanya lulusan SMA ke salah satu bank luar negeri, Citibank, dan dia berhasil diterima sebagai office boy. Nah, pada saat menjadi office boy ini yang membedakan dia dengan office boy yang lainnya. Ketika office boy yang lainnya sekedar melakukan pekerjaan, menunaikan kewajiban, suruh beli ini, beli itu, gitu, membersihkan ini, membersihkan itu, Pak Hotman ini tidak berhenti sampai situ. Selesai shiftnya kerja, masih ada karyawan-karyawan yang tinggal di kantor untuk lembur, dia coba menawarkan bantuannya. Yang tadinya dia buta tentang komputer, dia minta diajarin. Yang tadinya dia buta mengoperasikan misalnya mesin-mesin fax, mesin-mesin fotokopi, dia minta diajarin di luar jam kerja. Dia sengaja extend agar dia bisa mempelajari lebih banyak ilmu-ilmu lain yang nantinya bisa dia manfaatkan. Nah, karena keinginan tahuan dia yang besar dan kecepatan dia untuk belajar, akhirnya dia diberikan amanah tugas-tugas yang tidak hanya sebatas tugas OB, tapi lebih dari itu. Jadi yang ada hubungannya sama teknologi, orang butuh ngetik, butuh pengadaan dokumen, butuh jilid. Nah, akhirnya dia yang dipercaya untuk melakukan itu. Karena dia ingin terus bekerja, rasa belajar yang tinggi, suatu hari bosnya nawarin untuk beasiswa, dapatin beasiswa lanjut kuliah S1. Nah, dari situ karena etos kerjanya selalu tertinggi di antara yang lainnya, orang yang awalnya mulai karir menjadi OP, dia pensiun menjadi vice president di Citibank. Bahkan dia pernah menjadi salah satu atasannya Pak Mario Teguh. Jadi hal yang tadinya mustahil, dia bisa wujudkan itu. Citibank ini perusahaan multinasional yang VP-nya itu rata-rata orang asing. Tapi ada seorang Pak Hotman Arifin yang bisa mencapai level tersebut dan dia bukan dari golongan orang-orang yang berprivilege tinggi gitu. Orang tuanya bukan pejabat, orang tuanya bukan petinggi di Citibank, pamannya bukan ya orang yang memiliki kuasa di sana, tapi dia benar-benar mengawalinya karena etos kerjanya dia sendiri dan mentalitinya dia yang merupakan seorang pengendali atau driver dalam diri. Nah, dari contoh ini kita bisa belajar pilihannya ada di kita, apakah kita mau menjadi seorang penumpang atau kita menjadi seorang pengendali atau supir. Seperti quotes-nya Pak Andri Wongso ya, kalau kita lunak terhadap diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tapi kalau kita keras kepada diri kita, maka kehidupan akan lunak terhadap. Jadi Anda memilih untuk banyak rebahan, nyalahin orang lain atas hal-hal negatif yang terjadi di diri Anda, atau Anda memilih untuk take action, bergerak, terus belajar, dan juga mengendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dalam diri. Pilihan itu ada di tangan kita. Nah, maka setelah kita sama-sama sepakat, oke, kita ingin menjadi seorang pengemudi. Perbedaannya apa nih? Salah satunya adalah manajemen diri. Bagaimana kita memanage diri kita, memanage energi kita, dan termasuk di dalamnya adalah memanage waktu yang kita miliki. Nah, apa bagian dari manajemen diri? Pertama, hal yang paling penting adalah kita tahu kemana tujuan hidup kita. Anda ini sekarang kuliah, Anda atau mungkin Anda sebagian sudah bekerja. Tujuan hidup Anda itu apa? Apakah Anda hanya mengalir menjalani hari demi hari seperti zombie gitu ya? Pergi pagi, pulang petang, ya udahlah mau jadi apa terserah gitu kan? Atau Anda sudah tahu, oke, saya lulus harus menjadi profesional di bidang A, atau saya lulus harus menjadi seorang entrepreneur di bidang A. Yang saya mau role model saya adalah seperti si A, si B, si C. Semakin jelas Anda mendeskripsikan tujuan diri Anda, maka semakin bagus manajemen diri Anda. Hal yang kedua adalah kita harus mengenali dan memaksimalkan potensi kita. Setiap manusia lahir di dunia dalam dirinya masing-masing. Nah, ketika kita mengenali apa superpower kita, kita mengenali apa potensi diri kita,
maka kita sudah satu langkah lebih maju dalam hal manajemen diri kita. Dan yang ketiga adalah orang yang pandai memanage diri adalah mereka pandai mengelola waktu atau time management yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba mulai dari yang pertama dulu, tujuan hidup. Goals, dream itu harus kita definisikan. Seperti misalnya contoh, sekarang saya mempunyai goals agar saya bisa bersedekah sekian ratus goals, tujuan hidup. Yang itu bisa kita definisikan. Tidak terus berupa materi, tapi goals yang baik adalah goals yang baik. Jadi ada kalau dalam pembuatan tujuan goals itu ada istilahnya SMART ya. S-nya itu spesifik, M-nya itu measurable, bisa diukur, A-nya itu achievable, masih dalam jangkauan kita untuk kita achieve, dan T-nya ada timeline-nya. Kapan tujuan ini harus kita capai. Misalnya Anda punya tujuan, saya harus financial freedom, nggak usah bekerja, tapi setiap bulan saya earn sekian ratus juta di umur 40 tahun. Nah, itu contoh goals yang smart. Kita harus membiasakan diri dengan goals-goals yang seperti itu, karena budaya kita itu dari dulu membiasakan goals yang sifatnya bias. Misalnya contoh ya, ada doa yang ya Allah jadikanlah anak saya anak yang bermanfaat bagi bangsa dan agama. Nah, ini salah satu contoh goals yang bias. Definisi bermanfaat itu seperti apa? Nah, itu tidak bisa dijawab. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita punya tujuan hidup, pastikan tujuan hidupnya itu memenuhi kaidah SMART gitu kan. Anda bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam diri Anda. Kenapa saya hidup di dunia? Apa manfaat yang saya berikan pada sekitar? Jangan-jangan selama ini saya hanya menjadi beban keluarga, beban alam semesta. Jangan sampai menjadi seperti itu. Prestasi apa yang ingin saya persembahkan kepada keluarga saya? Bagaimana pekerjaan yang saya dapat mengantarkan saya mewujudkan tujuan hidup saya? Orang yang memiliki tujuan hidup itu tahu persis bahwa apa yang dia kerjakan sekarang, baik itu bisnis maupun operasional, itu pasti membuatnya selangkah demi selangkah lebih dekat terhadap ultimate goals yang dia inginkan. Jadi, jangan sampai Anda hanya asal-asalan dalam bekerja, hanya sekadar menggugurkan kewajiban, yang penting gajian, ya nggak ada bedanya Anda sama zombie yang ya kerja gitu-gitu aja. Tidak ada gairah, tidak ada passion, tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi pastikan Anda bisa menjawab 4 pertanyaan. Lalu yang kedua, kita harus tahu potensi diri kita. Setiap manusia itu terlahir dengan superpower yang luar biasa dalam dirinya, termasuk diri Anda. Tuhan itu menciptakan manusia dengan sangat adil sebenarnya. Masing-masing punya potensi yang kalau dia asah, dia kembangkan, dia akan menjadi umat-umat pilihan. Nah, kalau saya mempelajarinya itu dari sudut pandang Stephen ya, dari sisi otak kita. Ada juga dari sudut pandang misalnya MBTI dan yang lain sebagainya. Tapi saya lebih suka mendefinisikan kekuatan tersembunyi kita itu menjadi lima kekuatan. Ini nggak akan saya bahas secara detail karena keterbatasan waktu, tapi mungkin saya akan bahas secara singkat. Setiap manusia itu dominan di salah satu bagian otaknya. Jadi dia memiliki satu kekuatan di mana salah satu bagian otaknya itu dominan. Kalau dia dominan di bagian otak kiri bawah, limbik kiri itu artinya dia orang sensing. Orang sensing memiliki kelebihan itu di fisik. Dia gampang menghafal, energi fisiknya berlimpah, dia tidak mudah capek, dia sangat sangat mudah untuk melakukan aktivitas yang kaitannya dengan fisik, sangat mudah menghafal dan yang lainnya. Orang yang dominan di otak kiri atas atau neokortex kiri itu kita sebut sebagai orang thinking. Orang thinking memiliki kelebihan, salah satunya adalah dia pintar. Pintar artinya dia bisa mendefinisikan segala sesuatu itu dengan langkah-langkah yang ilmiah.
Dia tahu hitung-hitungan. Oke, kalau sebab akibat, kalau A seperti ini berarti nanti B-nya seperti ini. Dia sangat logis dalam setiap kegiatan atau keputusan yang dia. Sebaliknya, orang yang dominan di neokorteks kanan atau otak bagian kanan atas itu disebut orang intuiting. Orang intuiting itu orang seniman banget. Dia tidak bisa diatur. Kalau habis A bisa jadi lompat ke Z, bisa jadi lompat ke H. Habis ini dia akan melakukan hal yang kadang tidak terduga. Jadi dia kadang tidak bekerja atau memutuskan hal sesuai dengan urutan atau SOP. Cara pikirnya loncat-loncat, tetapi dia sering menciptakan tren yang kadang di luar nalar gitu, di luar nurul. Gitu. Otak mereka yang dominan di otak kanan bawah atau limbik kanan itu kita bisa sebut orang feeling. Dia memiliki emotional quotient yang sangat kuat. Ya, jadi karismanya itu dari awal tinggi. Orang-orang itu nyaman untuk cerita sama dia. Orang-orang itu merasa dihargai ketika ngobrol sama dia. Mungkin dia nggak ngasih solusi, tapi pendekatan dia membuat orang-orang itu nyaman. Karena bawaannya itu hangat, bawaannya humble, bawaannya bisa merangkul. Itu orang memiliki kecerdasan feeling. Ada juga orang yang dominan di otak tengah atau batang otak, itu bisa disebut orang insting. Orang insting itu mereka sangat reaktif gitu ya. Belum terjadi sesuatu, biasanya dia sudah langsung bertindak. Dan orang insting itu juga cenderung lebih satset gitu. Walaupun kadang dia tidak memikirkan akibatnya. Selama orang lain bisa mendapatkan manfaatnya, dia akan bekerja di sana. Dan dia merasa harus selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang ada di sekelilingnya. Kenapa saya sharing ini? Karena saya sendiri merasakan sekali manfaatnya ketika saya mengetahui bahwa saya adalah termasuk orang intuiting gitu ya, orang yang dominan di kanan atas, maka saya totally change my career path gitu, yang tadinya benar-benar sesuai SOP, yang tadinya benar-benar sesuai aturan-aturan yang rigid, sekarang saya lebih ke aturan-aturan yang fleksibel dan dunia yang cenderung lebih bebas, tapi saya di situ bisa berkreasi, bisa bebas untuk mengekspresikan diri saya. Karena sesuai dengan panggilan hidup saya, sesuai dengan potensi yang saya miliki, dan sesuai dengan kekuatan yang saya miliki. Oke. Itu dua hal sudah kita bahas. Sekarang yang terutama, yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola waktu. Pokok bahasan dari pertemuan kita sore ini adalah tentang time management, pengelolaan waktu. Kita mulai dari quotes dari Michael Altshuler. Kabar buruknya adalah waktu itu terbang. Tapi kabar baiknya adalah kita adalah pilotnya. Artinya memang waktu itu bisa terbang sedemikian cepat tanpa kita sadari. Tetapi kita bisa mengendalikannya karena kita adalah pilot, kita adalah pengendali. Nah, bagaimana kita mengelola waktu? Itu ada 5 hal yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah activity logs, yang kedua adalah to-do list, yang ketiga adalah prioritizing, yang keempat scheduling, dan kelima adalah monitoring. Kita mencatat, kita membuat daftarnya, kita membuat prioritasnya, kita susun jadwalnya, dan yang terakhir kita pantau progres dari masing-masing to-do list yang kita lakukan. Kita bahas satu persatu. Mulai dari catatan aktivitas. Orang yang memiliki manajemen waktu yang baik, sebelum tidur, dia akan mengevaluasi dulu. Hari ini aku ngapain aja ya, apa saja yang sudah achieve, apa aja yang sudah sesuai dengan to-do list yang saya lakukan. Dan besok saya akan melakukan apa saja. Nah, bayangan-bayangan itu sudah dia lakukan. Nah, ini yang disebut sebagai orang dengan manajemen waktu yang baik. Dia mencatat aktivitas. Bahkan sebelum dia lakukan. Jadi, dia punya catatan yang mulai dari jam 24, bangun tidur, sampai tidur lagi. Dia punya lognya aktivitas. Nah, sekarang kita punya rekomendasi aplikasi, nggak usah manual. Ada 4 aplikasi yang software atau apps yang biasa saya pakai. Yang pertama pasti Google Calendar, kedua Trello, yang ketiga Toggle Track, dan Rescue Time. Nah, 4 apps ini sangat membantu saya, baik dari sisi profesional maupun personal. Kalau personal ya kayak misalnya kita punya target untuk turun berat badan nih, dari berat badan sekian ke berat badan sekian.
kita punya to-do list yang harus kita lakukan. Setiap hari harus berjalan sekian ribu langkah. Setiap hari harus memasukkan kalori makanan dengan kalori sekian ratus kalori. Nah, hal seperti itu bisa sangat mudah terpantau kalau kita punya alat bantunya. Nah, aplikasi-aplikasi ini membantu. Kalau yang profesional, biasanya saya pakai Trello atau Google Calendar karena bisa menginvite beberapa teman-teman atau anggota tim yang mereka juga punya andil dalam menyelesaikan to-do list bersama yang kita lakukan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan bantuan dan ini rata-rata gratis, walaupun ada versi premiumnya, tapi kalau untuk awal-awal versi yang gratis pun cukup bagus. Dan yang ketiga, kita susun prioritas. Cara menyusun prioritas pun sudah ada ilmunya, teman-teman. Jadi ini adalah priority matrix ya, yang biasa saya pakai. Jadi dari sekian banyak sekali aktivitas yang kita lakukan dalam sehari, itu jangan bingung mulai dari mana. Karena biasanya kalau kita kebanyakan aktivitas, kita bingung mulai dari mana, akhirnya kita nggak bergerak sama sekali. Nah, sekarang kita bisa ada alat bantu namanya priority matrix. Kita kelompokkan, kita klasifikasikan menjadi 4 matriks. Yang pertama adalah important and urgent. Jadi hal yang penting dan itu urgent, kita coba minimalisir. Minimalisir dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikannya. Jadi jangan kebanyakan hal yang penting dan juga urgent. Malah semakin sedikit hal yang penting dan urgent berarti manajemen waktu kita sudah baik. Nah, justru di kuadran selanjutnya yang perlu kita perbanyak important dan not urgent. Nah, ini adalah strateginya. Semua hal penting sekarang menjadi nggak urgent. Karena apa? Karena yang urgent-urgent sudah kita selesaikan di waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, artinya walaupun itu hal penting, kita masih punya spare waktu yang baik untuk mengerjakannya. Karena sudah nggak urgent. Masih ada deadline, waktu deadline yang kita bisa sisihkan. Lalu yang ketiga, not important and urgent. Nah, kalau ada hal remeh-temeh, hal kecil yang itu sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi urgent nih. Kita harus belajar bagaimana cara mendelegasikan. Kita punya anggota tim, kita punya teman, kita punya rekan kerja. Nah, coba kita delegasikan hal-hal yang kurang penting, tapi itu urgent. Yang keempat, not important dan not urgent. Kalau ada hal-hal yang nggak penting dan nggak urgent, udah hapus aja, nggak usah dikerjain. Nah, kita harus pandai-pandai sekarang untuk mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas harian kita menjadi priority matrix keempat hal. Nah, yang ketiga, kita menyusun jadwal. Ketika kita sudah mempunyai prioritasnya, kita susun jadwalnya. Hari demi hari, jam demi jam kita susun, ada Google Calendar yang bisa membantu kita. Jadi setiap hari, setiap jam kita bisa cek apa yang belum kita kerjakan, apa yang belum done, apa yang masih harus kita tunggu konfirmasi dari orang lain, dan kapan kita harus memfollow up. Dan yang terakhir adalah monitoring. In the end of the day, kita akan monitoring dulu nih. Sehari ini kita punya 10 to-do list. Dari 10 to-do list itu, yang important dan urgent, kita harus pastikan sudah selesai semua. Begitupun yang important but not urgent, kita juga kalau bisa selesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Agar tidak di kemudian hari menjadi important and urgent. Nah, begitupun untuk hal-hal lain yang nggak penting dan nggak urgent, kita harus mulai delete. Jangan sampai ada dari hari ini adalah 10 to-do list yang harus kita lakukan, masih ada 8 to-do list yang nggak selesai dan harus diselesaikan besok. Iya, kalau besok kosong. Kalau besok ada 10 lagi, berarti kan besok ada 18 to-do list yang harus kita selesaikan. Yaitu yang membuat akhirnya kita overwhelmed. Yang akhirnya membuat kita meledak nih isi kepala kita. Yang akhirnya membuat kita itu secara mental health itu nggak sehat. Akhirnya banyaklah muncul mental health issue dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya hal-hal ini muncul karena ketidakmampuan kita untuk memanage waktu, untuk membuat prioritas, dan menyelesaikan. Get things done. Gitu teman-teman semuanya. Ini lebih banyak nanti kita akan diskusi, jadi setelah ini silakan nanti akan dipandu oleh Mbak Junia ya untuk sesi diskusinya. Kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan saya, ini alamat email saya, ini Instagram saya @briliagung, TikTok saya juga ada @briliagungzp, website briliagung.com, dan ini nomor WA saya.
Jadi teman-teman silakan untuk konsultasi apapun itu, tidak harus tentang terkait time management, tapi juga bisa tentang bisnis, ekonomi, finance, dan yang lain sebagainya. Saya akan dengan sangat senang hati bisa berkolaborasi, sinergi, dan membagikan apa yang saya tahu untuk teman-teman semuanya. Harapan saya, silaturahmi kita tidak berhenti sampai sini, tapi juga masih bisa terus panjang nanti ke belakang. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Juni. Baik, Mas. Terima kasih kepada narasumber kita. Bermanfaat banget ya, teman-teman semua, topik dan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Mas Brili Agung pada siang hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hal positifnya dan memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman semua, kita langsung aja mulai sesi Q&A. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mas Brili, dipersilakan untuk raise hand dan bisa langsung lewat chat juga ya teman-teman semua. Oke, sambil menunggu. Oke, karena ada pertanyaan dari Dahlia, saya izin membacakan ya Mas ya. Permisi, izin bertanya, menurut Bapak menjadi multitasking di pekerjaan apakah efektif untuk mengembangkan kemampuan atau malah sebaliknya ya Pak? Kita menjadi tidak bisa fokus pada satu kemampuan atau suatu pekerjaan yang kita geluti Pak. Oke, Ya, bagaimana nih Mas? Mau langsung dijawab aja? ya boleh saya jawab. Ngomong-ngomong soal multitasking ini sebenarnya antara kemampuan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, perempuan itu terlahir memang sudah terbiasa multitasking ya, dari zaman dulu gitu, genetiknya perempuan itu memang multitasking. Kalau kita lihat di zaman dulu, zaman dia harus mengawasi anak-anak, dia harus memastikan guanya itu aman dan yang lainnya, dia harus memasak dan yang lainnya, itu membuat dia itu secara genetik sudah terbiasa dengan itu. Beda dengan halnya laki-laki yang memang pekerjaan ini adalah berburu. Maka dia harus melatih fokusnya. Hari ini saya harus berburu sekian 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 hewan agar bisa memberi makan keluarga saya, agar keluarga saya tidak kelaparan. Maka dia fokus untuk satu hal tersebut. Nah, mana yang lebih efektif? Itu tergantung skup pekerjaannya sebenarnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill multitasking, seperti misalnya contoh CS gitu ya. CS itu salah satu yang multitasking, karena dia harus mendengarkan keluhan atau aduan dari customer, tapi di sisi lain dia harus langsung mencari solusinya. Apa nih solusinya? Saya harus menghubungi bagian mana? Kalau ini nggak bisa diselesaikan di saya. Saya harus melakukan apa tindak lanjut? Nah, itu adalah contoh beberapa pekerjaan yang lintas. Tapi ada juga yang butuh fokus. Yang butuh fokus ini juga nggak kalah penting, karena memang pekerjaan-pekerjaan ini kalau dilakukannya tidak fokus, maka bisa buyar semuanya gitu. Kayak misalnya contoh pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya teknis seperti welding, ngelas gitu ya, atau programming, membuat program, software, dan yang lainnya, itu butuh fokus yang tinggi. Makanya itu nggak bisa disambi dengan banyak pekerjaan yang lain. Jadi mana yang lebih efektif, multitasking atau fokus, akan kembali lagi ke jenis pekerjaan. Nah, mana yang cocok untuk pendekatannya. Nah, balik lagi, kita bisa studi kasus demi kasus untuk bisa memecah. Kurang lebih begitu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Dahlia? Apakah jawaban dari Mas Brili udah bisa dapat dipahami? Oke, mungkin teman-teman yang lain jika ada yang bertanya masih dipersilahkan. Oke, sambil nunggu teman yang lainnya, saya boleh nanya nggak ya, Mas? Boleh, boleh. Oke, pertanyaan saya bagaimana cara Mas Brili mengevaluasi dan menyesuaikan metode manajemen waktu ketika tidak efektif nih, Mas? Iya. Itulah kenapa ada yang namanya monitoring gitu. Mana yang efektif dan tidak itu akan terlihat. Ketika kita melakukan suatu, jadi saya punya prinsip ya. Goals itu harus tetap sama. Yang fleksibel adalah cara untuk mencapainya. Hmm. Nah, cara untuk mencapainya ini yang perlu kita evaluasi. Kita misalnya memiliki goals, gampangnya ada turun 5 kilo dalam waktu 1 bulan. Nah,
Setelah selesai 1 bulan, apakah kita benar-benar turun 5 kilo atau enggak? Kalau enggak turun 5 kilo, berarti ada yang harus kita evaluasi. Nah, yang harus kita evaluasi itu caranya dan bagaimana kita disiplin melakukan itu. Ketika kita misalnya 1 bulan ini target turun 5 kilo, yang kita batasi adalah jumlah makanan dan bagaimana pola olahraga kita. Nah, pola olahraganya itu udah benar-benar konsisten atau belum? Atau yang kedua, pola makan kita sudah benar-benar sesuai dengan goals kita atau belum? Itu yang perlu kita evaluasi dan monitoring. Nah, nanti di bulan kedua, kalau sudah efektif 5 kilo, kita akan cari cara untuk mempertahankannya. Tapi kalau misalnya Belum kok, belum belum. turun 5 Santai. kilo, kita evaluasi dan ubah bagaimana cara untuk mencapainya agar tetap goals kita tetap tercapai. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mung- Oke, ini Mas ada pertanyaan lagi dari Jessica Valentine. Sore Pak, izin bertanya mengenai aset otak yang menjadi 5 bagian tadi. Apakah kita bisa diagnosa mandiri tentang mana yang dominan pada diri sendiri? Atau perlu bantuan pihak profesional seperti tes potensi diri untuk tahu bagaimana dominan diri kita dan bagaimana cara awal kita mengasah hal tersebut yang nantinya akan menjadi goals dari pilihan yang sudah kita tentukan? Ya, eh banyak cara sebenarnya. Tapi kalau yang akurat karena itu memakai mendeteksi ya kelebihan genetik kita itu bisa dengan berbagai macam cara. Seperti misalnya sidik jari dan yang lain sebagainya. Jadi itu butuh memang profesional. Kenapa butuh profesional? Karena untuk membaca hasilnya itu kadang kalau kita belajar sendiri itu kadang kurang kurang puas gitu, kurang dalam gitu ya, kurang bisa spesifik. Tapi kalau kita bertemu dengan profesional, selain pengetesannya itu juga dilakukan dengan akurat, membaca hasilnya dan juga merekomendasikan rencana aksinya, mengeluarkan potensi terbaik dalam dirinya, itu juga bisa lebih akurat gitu. Karena mau bagaimanapun juga serahkan sesuatu kepada ahlinya gitu. Jadi ya memang serahkan saja kepada profesional-profesional itu kalau kita ingin hasilnya lebih lebih akurat. Walaupun sebenarnya self test itu aja bisa, tapi ya kurang dalam gitu, kurang bisa lebih lebih tajam gitu untuk bisa mendeteksi apa kelebihan yang atau potensi yang kita miliki. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya untuk mengambil sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk para peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, ya, saya hitung ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, baik, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara webinar pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah pantun buat teman-teman semua. Pagi hari ke tempat jahit Pak Kodir, Cakep. tak lupa membawa peniti. Terima kasih buat yang Tapi sudah hadir. Semoga acaranya berkenan di hati. Baik, teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya acara. Eh, Teman-teman semua diharapkan untuk mengisi absensi ya, agar sertifikatnya langsung masuk ke email kalian masing-masing. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.